Mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa bersilaturahmi secara online untuk mensosialisasikan peraturan pimpinan pusat Muhammadiyah tentang masjid dan musala Muhammadiyah. Pedoman ya. Pedoman masjid dan musala Muhammadiyah. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat maupun pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, yang terhormat Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, kemudian Ketua Majelis Tinggi Pimpinan Daerah se-Kalimantan Selatan, maupun Ketua Majelis Tablik Provinsi tetangga kita yang Kalteng ya, itu Kalimantan Tengah ada di nanti yang menyusul. Mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini berjalan lancar dan sukses ya. Dan mudah-mudahan juga ada kesepahaman kita tentang apa yang harus dilakukan terhadap masjid dan musala Muhammadiyah. Untuk memulai acara ini supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara sosialisasi online ini dengan sama-sama membaca basmalah. Malam ini untuk mempersingkat waktu, ada dua hal yang harus kita acaranya. Pertama, sambutan dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua nanti langsung saja materi sosialisasi dari Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Dan untuk itu mari kita mulai pada acara pertama, sambutan dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Dalam hal ini kita persilakan kepada Kiai Haji ya, Mahandar Kasih LC Empil ya. Ya, saya kira demikian. Kang Param silakan untuk memberi sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min
qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min du'a'in la yustajabu laha. Amin. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam kesempatan malam ini melaksanakan Zoom meeting antara majelis kesempatan ini yang terhormat Majelis Tabligh Wilayah Kalimantan Selatan, kemudian di situ rasanya ada diundang lembaga pengembangan cabang dan ranting LPCRP, pengembangan pembinaan masjid. Kemudian lembaga dakwah komunitas Kalimantan Selatan. Oh, masih Ketua Majelis Tabligh Kalimantan Tengah. Ya, selamat. Kemudian bersama kita lembaga zakat infak sedekah Lasismu Kalimantan Selatan dan seluruh jajaran. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dapat bersama-sama dalam pertemuan ini membicarakan hal ihwal mengenai kerjasama dalam rangka mengkomunikasikan agar keempat lembaga dan majelis ini dapat bersinergi sesuai bidang gerakan masing-masing. Majelis tabligh dengan tablighnya LPCRM tempatnya, ya. Majismu menghimpun dana-dana umat, dan lembaga dakwah komunitas yang masalahnya 3T, terdepan, tertinggal, terluar. 3T, terdepan, tertinggal, terluar. Dapat bersosialisasi, berkompetensi, bersinergi bersama-sama mengenai mencapai masyarakat, insya Allah masyarakat berkemajuan. Sosialisasi pedoman PPM tentang pengelolaan masjid dan musala ini kami kira tentang bagaimana petunjuk dan aturan yang perinci itu belum ada. Namun sebagaimana pembacaan kami, terdapat paling tidak adanya kerjasama yang terorganisir LPCRM tentang pengembangan cabang dan ranting serta pembinaan masjid dan musala. Kemudian majelis tabligh itu mulai tentang jamaahnya, mengkondisikan jamaah agar tetap dalam kaidah persyarikatan, itu penting. Jangan konotasi kepada jismu, tetap dipercaya dan memberikan kepercayaan kepada umat sebagai satu-satunya wadah untuk ekonomi umat berkemajuan. Dan tidak ketinggalan lembaga dakwah komunitas LDK, lembaga dakwah komunitas dahulu lembaga dakwah masyarakat terasing, terdepan, terluar, tertinggal. Dan jangan lupa, dalam ini kita masih menunggu bagaimana petunjuk teknisnya. Nah, dengan demikian, kita bersama-sama mensosialisasikan masalah pembinaan masjid dan musala ini supaya jelas gerak kita
yang terpenting adalah kerjasama dan supaya terlihat bagaimana gerakan umat berkemajuan. Itu yang kita hendaki. Jadi, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan sama-sama pada Ketua Majelis Tabligh Wilayah Kalimantan Selatan, saudara saya Dr. Abdurrahim. Sebenarnya saya menyebut Dr. Haji Datu Abdurrahim Audah MAG. Kepadanya kita mintakan untuk lebih banyak membicarakan masalah-masalah pembinaan masjid dan musola ini, karena beliau kita utus kemarin untuk secara langsung mendengarkan dari paparan-paparan di pimpinan pusat. Demikian dari saya, Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Selatan, Majelis Tabligh. Dan ini saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Itu secara pokok utama ya. Kita mintakan ke dulu pakai di pembahasan kita tabligh itu dari Kalimantan Tengah ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Kita coba masuk ke orang Ismahmud di tabligh Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bi i'tisam bi hablillahi jami'a. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu basyiran wa nadhira. Salim wa barik ala nabiyina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Terima kasih atas waktunya dalam kesempatan sosialisasi tentang pengelolaan Masjid Muhammadiyah yang pada kesempatan ini didahului atau diperkasai oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, dan tentu momen yang sangat penting ini bagi kita ke depan. Mudah-mudahan Muhammadiyah itu semakin bisa dimakmurkan oleh warga-warga Muhammadiyah pada khususnya ya, dan para simpatisan. Saya kira tidak perlu panjang lebar apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah saya bisa menyempatkan waktu untuk ikut sosialisasi ini melalui Zoom. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ismahmud ya. Ya, masuki saja sebagai laporan tentang sesi pedoman Masjid Muslim Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustaz di Audah. Terima kasih Sekretaris sekaligus membawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Wakil Ketua PWM Kalimantan Selatan Kiai Haji Mahlan Darkasih, Sekretaris Majelis Tabligh sekaligus moderator. Kemudian juga ini saudara saya dari Kalteng, Ketua Majelis Tabligh Kalteng. Terima kasih, alhamdulillah masih setia. Kita harus konsisten nanti, Bung Fahri. Kalau Kalteng punya acara, kita harus all out ya, harus all out. Insyaallah mudah-mudahan. Baik. Terima kasih juga ini yang hadir dari teman-teman Majelis Tabligh Provinsi, anggota, kemudian ada dari Majelis Tabligh PDM Kalsel ada di mana? Kemudian juga ada Ketua Majelis Tabligh Pengkaderan ya, karena nanti sinergi, semuanya kita akan sinergi. Di panduan ini kita memang mengundang anggota Majelis Tabligh wilayah ya, kemudian Majelis Tabligh PDM Kalimantan Selatan, kemudian kita juga mengundang LPCRPM PDM Kalimantan Selatan, karena ini masih ada kaitannya, nanti nggak bisa lepas. Suaranya terbelah. Kemudian Lajismu, nanti kita akan dakwah komunitas dan pengurus masjid ya. Ada Dewan Kemakmuran Masjid Muhammadiyah, Masjid Mushola Muhammadiyah. Itu sinergi. Makanya kita ngundang semua elemen supaya bisa doman pimpinan pusat Muhammadiyah tentang Masjid Mushola Muhammadiyah. Ini masih ungkahannya ya, turunannya belum keluar. Nanti kita akan jelaskan bersama-sama. Baik, kita akan masuk ke langsung saja ya, supaya lebih jelas. Nah, ini panduannya. Pedoman Masjid Mushola Muhammadiyah sebenarnya sudah ada. Sudah keluar, tapi tidak ditandatangani. Jadi informasinya justru ketika bulan Juni tadi, Pak Wari, itu draft yang dulu dibuang, bikin draft baru. Dan baru ditandangin di bulan Agustus. Dan ini baru keluar. Makanya kita harus, bulan Juli ya. Makanya harus disosialisasikan tentang pedoman Masjid Mushola. Nah ini pedoman Masjid Mushola Muhammadiyah, ini nomor yang terbaru. Ya, pedoman ini ada nomornya. Nomor 2, ini PET, kemudian 101.0/B/2024. Artinya ini masih baru. Ini dasarnya, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Ini tentang keputusan Muktamar 48 tentang tata kelola masjid, integrasi lembaga, ini Kops Mubalik Muhammadiyah, kemudian penamaan LPCR NPM. Ini nanti yang menjadi landasannya. Kemudian anggaran rumah tangga, ini pasal 20 unsur pembantu pimpinan, membentuk dan tugas unsur pembantu pimpinan. Jadi anggaran rumah tangganya ada majelis, ada lembaga. Nah, majelis dalam hal ini adalah Majelis Tabligh. Kan majelis banyak tuh. Tapi di dalam panduan ini ditujukan kepada Majelis Tabligh yang dibentuk oleh pimpinan pusat atau pimpinan wilayah atau pimpinan daerah atau pimpinan cabang sesuai dengan keperluan ya. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Ini lembaga juga begitu. Jadi sebenarnya ini sama aja lembaga, tapi ini kayaknya ditujukan kepada kita ya, karena kita bahas masalah lembaga Majelis Tabligh. Ini sama lembaga juga, ini lembaga LPCR ini. Hari bentuknya begitu. Ya, sama bentuknya lah. Kemudian Tanfiz Muktamar ke-48 ini pedoman pimpinan pusat tentang Masjid Mushola Muhammadiyah, organisasi dan kepemimpinan. Standarisasi manajemen tabligh, tata kelola
pembinaan masjid musola, integrasi lembaga Korps Mubalik Muhammadiyah dalam penyebaran paham keagamaan Muhammadiyah dan pembinaan jamaah. Meningkatkan kualitas organisasi majelis tablik di seluruh tingkatan yang mampu bersaing dengan lembaga-lembaga tablik di luar yang berwawasan Islam berkemajuan. Ini kayaknya sudah sama semuanya lah. Cuma kita bedanya berkemajuan. Isi pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah tentang Masjid Musola Muhammadiyah itu ada 16 bab. Ada 16 bab di ketentuannya. Ini udah dibagi belum ya semalam, Ustaz Mahlan ya? Nanti kita bagikan nanti dia ya, nanti kita bagikan ketentuannya. Itu 16 bab itu berisi tentang ketentuan umum, dasar, prinsip, fungsi, tujuan, identitas masjid musola, pendirian dan penetapan, persyaratan, pendaftaran dan kepemilikan, penyelenggaraan, program dan kegiatan, sarana dan prasarana, keuangan, kekayaan dan usaha, pembinaan, monitoring dan evaluasi, hubungan dan kerjasama, pengawasan, sistem informasi, laporan, penghargaan, dan sanksi, kemudian penutup. Jadi ada 16 bab. Ada 29 pasal. Ya. Tapi ini kita akan nanti singkatkan saja ya. Nah, tata kelola Masjid Musola Muhammadiyah bertujuan untuk mewujudkan, ini pertama, kemakmuran Masjid Musola dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Jadi tujuannya adalah untuk memakmurkan masjid dan musola. Kemudian yang kedua, masyarakat Islam yang makmur berbasis masjid dan musola. Masyarakat Islam yang makmur berbasis masjid dan musola. Kemudian administrasi dan menjamin pengolahan Masjid Muhammadiyah yang tertib, teratur, dan efektif. Nah, ini kemarin Ustaz Mahlan ya, masjid itu bagaimana cara memakmurkannya bukan menjadi filsafat sumur. Kalau orang datang ke sumur. Nah, selama ini masjid itu filsafatnya sumur. Dengan adanya tata kelola ini, masjid itu dijadikan filsafatnya seperti ledeng. Jadi bagaimana masjid itu bisa memakmurkan masyarakat lingkungan sekitarnya. Jadi dia bisa masuk ke rumah masing-masing. Kalau dulu kan sumur, amun hendak dapat banyu, orang tuh datang, baru dapat. Kalau nggak datang, nggak dapat. Nah, lalu dirubah. Bagaimana supaya memakmurkan masjid itu dalam rangka masyarakat itu ya makmur, masyarakatnya itu juga makmur. Nah, begitu ya. Ini tugas kita semuanya, bagaimana masjid itu bisa memakmurkan masyarakatnya. Makanya filsafat sumur dulu dirubah menjadi filsafat ledeng. Kemudian identitas bab 3-nya, identitas Masjid Musola Muhammadiyah. Ini penting ini. Pada pasal 6, nama Masjid Musola Muhammadiyah wajib dicantum dan mempertimbangkan faktor historis. Jadi Bung Fahri belum jadi Bung Fahri, kalau dari tujuannya ini memakmurkan masjid musola. Kemudian memakmurkan masyarakat Islami yang makmur. Jadi dulu itu masjid itu menjadi kayak filsafat sumur. Mau hendak dapat banyu, orang datang. Nah, sekarang dirubah. Masjid itu bagaikan ledeng, filsafat ledeng. Jadi rumah itu mendapatkan kemakmuran dari masjid. Dapat kemakmuran dari masjid. Misalnya semangatnya bicara ini. Ya. Nah, itu. Nah, gitu ya, Nia ya. Nah, masalah identitas ini wajib. Kemudian kita lihat faktor historis. Boleh jadi mungkin ada orang minta kasih nama dia masjid ini, tapi ada lambang Muhammadiyah. Ya. Masjid Musola Muhammadiyah wajib memasang prasasti kepemilikan Muhammadiyah. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa masjid yang sudah ada prasasti bahwa itu boleh ya, nggak apa-apa, sudah bagus lah. Tapi kalau belum, dikondisikan. Mulai sekarang masjid-masjid musola yang punya Muhammadiyah yang belum punya identitas prasasti itu diwajibkan untuk menggunakan prasasti kepemilikan Muhammadiyah. Bahwa ini pilih Muhammadiyah dan bisa jadi ditandangi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketentuan mengenai identitas masjid musola diatur lebih lanjut dalam ketentuan majelis. Nah, makanya ini sebenarnya kerangka pemungkasnya, ketentuannya belum dibikin. Nah, nanti ketentuannya akan menyusul ya. Kemudian pasal 7, masjid dan musola wajib memuat lambang Muhammadiyah. Jadi kalau masjid menawarkan masjid Muhammadiyah, kalau tidak ada, maka itu bisa berbahaya.
Karena kita lihat mungkin di Banjarmasin atau di daerah lain mengatasnamakan Muhammadiyah pertamanya, tapi lama-lama menjadi hak apa namanya hak waris ya, hak wakaf menjadi hak waris ya. Karena ada itu orang menyumbang gagasan sekolah lawan masjid atas nama Muhammadiyah. Kalau sudah banyak berkembang, akhirnya pelebaran, Pak Fahri. Tapi bukan atas nama Muhammadiyah, sudah nama masing-masing kan. Lalu kita diklaim, ini ampun Abah ini sertifikatnya Abah, akhirnya menjadi waris. Nah ini justru apa namanya pedoman ini memangkas itu. Jadi kalau sudah ada orang yang mewakafkan, langsung diganti namanya, kasih lambang. Di Bandung itu ada orang mewakafkan tanah, dibangun perguruan tinggi Haji Mahlan. Udah dibangun, udah bagus, mahasiswanya udah banyak. Tapi karena belum diganti nama Muhammadiyah, dia ambil ahli waris. Mau apa gitu? Nah itu. Jadi sebenarnya panduan pedomannya ini memang bagus ya, supaya aset-aset Muhammadiyah harus segera dilaporkan ke notaris supaya pindah nama. Jadi nama perorangan menjadikan nama ke nama Muhammadiyah. Kemudian ketentuan mengenai lambang masjid ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk ketentuan majelis. Boleh jadi nanti masjid itu punya lambang sendiri. Apa? Ada? Suaranya putus-putus. Putus. Itu ada ulun kenapa? Setuju ya? Tinggi. Datu jangan terlalu. Ya. Sinyal ada Pak Agus kira-kira. Oh iya, karena kelamaan bagus nih kira-kira lalu putus lawas sekali muncul sih. Datunya kan terlalu bergerak. Ya. Benar ya, kira-kira ya? Ya sudah. Alhamdulillah. Sehat, Dr. Agus. Baik. Nah, ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan majelis. Nah, ini majelis akan membuat peraturan baru, menafsirkan dari kata pedoman ini, nanti diaplikasikan. Jadi boleh jadi seluruh metu harus di lambangnya khas nantinya ya. Jadi kalau sudah ini lambang, ini lambang masjid Muhammadiyah. Lambang masjid bukan lambang Muhammadiyah, tapi lambang masjid Muhammadiyah. Ya, lambang masjidnya ada lambang apa Muhammadiyah, ada lambang Majelis Tablik, ada lambang IRM, ada pemuda kan ada tuh. Nah, boleh jadi nanti ini akan diatur lambang masjid Muhammadiyah. Jadi bukan lambang Muhammadiyah enggak, tapi lambang masjidnya. Itu akan dikondisikan nanti. Ya. Kemudian pendirian dan penetapan. Ini pasal 8, pendirian masjid dan musola dapat dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Aisyah, Aum, atau warga Muhammadiyah, masyarakat dan simpatisan. Kemudian pendirian sebagaimana pada ayat pertama huruf D ya dapat dijadikan sebagai masjid musola sesuai syarat dalam ketentuan majelis. Artinya yang D yang warga Muhammadiyah, nah, ini boleh jadi majelis tablik yang mengambil alih bisa. Pasal 9. Menetapkan masjid dan musola dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Malaysia di masing-masing tingkatan. Jadi sesuai lah. Penetapan masjid musola di Aum dilakukan oleh pimpinan Aum. Pahamkah Pak Farid? Ya. Jadi masjid Aum itu dikelola oleh Aum sendiri, bukan oleh masjid tablik. Contohnya UMB punya masjid kan? Nah, itu dikelola oleh UMB, kita nggak boleh ikut. Kita cuma membantu apa yang bisa dibantu. Rumah sakit Islam ada masjid, panti asuhan punya masjid, sekolah punya masjid, itu dikelola oleh Aum masing-masing. Kalau Lajismu punya masjid sendiri, itu Lajismu yang ngelola. Tetapi kalau misalnya masjid itu punya cabang, nah itu di bawah dari naungan Majelis Tablik. Kemudian LPCRM, PM, atau lembaga dakwah komunitas. Kira-kira itu paham ya Pak Bari ya? Jadi kalau misalnya masjid yang dikelola oleh Aum, itu dilakukan oleh Aum itu sendiri. Jadi kita tidak boleh ikut intervensi. Kalau masjid UMB, itu berarti UMB yang mengelola. Kemudian rumah sakit Islam, sekolah, panti asuhan, apalagi. Pokoknya yang sejelas itu, kita hanya membantu. Apa perlu penceramah? Kita siapin. Apa perlu kita siapin. Gitu ya. Jadi tidak usah, kita yang mengelola duit, ini tidak, kita cuma menerima laporannya saja.
Kemudian persyaratan pendaftaran dan kepemilikan pada bab 5. Pasal 10. Masjid musola didirikan dengan syarat adanya studi kelayakan yang menunjukkan kebutuhan Muhammadiyah dan masyarakat. Status tanah B. Status tanah merupakan hak milik atau wakaf Muhammadiyah dan adanya kepanitiaan. Ini penting, ini sebenarnya penting. Makanya yang tadi yang saya sampaikan, wakaf ini ketika ada orang misalnya pimpinan cabang, pimpinan daerah menerima wakaf dari seseorang untuk Muhammadiyah, itu harus segera didaftarkan ke notaris ganti nama, ya, supaya menghilangkan fitnah. Kalau sudah diganti aman, nah itu insya Allah tidak apa-apa. Jangan sampai dari sudah besar karena sudah banyak masanya sudah diambil alih. Nah, ya kita gigit jari kalau. Nah, kemudian pada pasal yang kedua, pada ini ayat yang kedua, pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendirian masjid musola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam ketentuan majelis. Makanya ini belum final, ini masih kerangka, nanti ada peraturan lebih lanjut lagi ya. Kemudian ayat yang ketiga, masjid musola yang didirikan wajib didaftarkan kepada majelis masjid tablik dalam hal ini tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi. Jadi otomatis nanti kalau ini sudah ketentuan majelis keluar, panduan lembaga LPCR sudah keluar, maka nanti kita akan mendaftarkan ke pusat supaya mendapatkan registrasi masjid. Jadi nanti semua masjid Muhammadiyah itu akan mendapatkan registrasi. Bahwa itu tahu itu punya Muhammadiyah. Ini mohon maaf, ini Ustadz Mahlan, Anda sampaikan ini penting. Ini memang benar ini. Waktu menjelang Ramadan dulu, Anda pernah tabligh akbar di Simpang, daerah Desa Sepakat hari. Ternyata kata pimpinan rantingnya itu sejak berdiri tahun 1087 baru ini 2024 pimpinan wilayah bisa hadir di ini, itu masjid tabligh gitu. Artinya boleh jadi data itu sampai orang wilayah nggak pernah hadir itu. Nah ini kalau sudah registrasi aja, insya Allah lah semua masjid-masjid untuk cover ya. Kemudian ayat yang keempat, pimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan dapat menerima wakaf masjid musola dari masyarakat. Boleh saja. Soalannya nih, masyarakat Islam itu ada kah? Nah ini masih perlu memberi aja, biar non muslim. Dulah apa kah? Tidak harus masjid. Nanti dulah parkir kah? Dulah tempat kamar mandi kah? Ya kalau masjid musola Muhammadiyah merupakan hak milik Muhammadiyah. Sudah paten. Bab ke-6 tentang penyelenggaraan. Pasal 11. Pimpinan Muhammadiyah, Ortom dan Aum bertanggung jawab atas penyelenggaraan masjid musola di lingkungannya. Ini udah pasti ini ya. Pasal 12 tentang majelis. Majelis di setiap tingkat bertanggung jawab dalam pengelolaan masjid musola Muhammadiyah. Ayat yang kedua, dalam pengelolaan masjid musola, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, majelis wajib berkoordinasi dengan majelis setingkat di atasnya. Artinya sinergi, cabang, daerah, wilayah, harus sinergi. Wilayah juga khusus. Majelis bertanggung jawab, ini dalam arti majelis tablik ya. Melakukan pembinaan, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan melakukan evaluasi monitoring tata kelola masjid. Jadi kalau ini sudah keluar, kemudian ada peraturannya, ada panduannya, maka masjid-masjid itu harus dari masjid tabligh yang mengelola untuk memonitor ini semuanya ya. Dalam hal yang keempat, ayat keempat, dalam hal masjid musola di lingkungan ranting, pengelolanya menjadi tanggung jawab pimpinan ranting. Kalau lingkungan ranting ya. Sebenarnya diinginkan juga Ustadz Mahlan, Muhammadiyah itu kalau wilayah punya masjid akbar, kemudian ada masjid agung, gitu. Kan kita nggak punya sekarang ya. Masjid Muhammadiyah daerah mana? Nggak ada kan? Ada, ini kayaknya sadar itu. Ranting harus punya masjid, cabang harus punya masjid, daerah harus punya masjid, dan wilayah juga masjid. Nah pusat itu sudah punya masjid. Dan alhamdulillah Oktober nanti itu ada pembukaan gedung terbaru. Masjid tabligh punya gedung itu harganya kurang lebih 5M. Gedung, aula, penginapan, dan masjidnya. So, Oktober nanti kalau ada pelatihan tidurnya di sana. Kemudian pas ayat yang kelima, pengelolaan masjid sebagaimana pada ayat 4 dipimpin ranting wajib berkoordinasi dengan majelis di tingkat cabang.
Jadi majelis tablik dilibatkan ya. Pasal 13, ini punya 13. Lembaga ya. Lembaga pengembangan cabang dan ranting pembinaan masjid, pasal 1. Ini ayat 1. Dalam penyelenggaraan masjid musola, lembaga di setiap tingkatan memiliki tugas dan tanggung jawab. Makanya itu kita undang juga dari LPCR itu kan kita undang supaya ini mengikuti tentang pedoman ini karena harus terlibat di dalamnya ya. Yang A, melaksanakan penelitian dan pengkajian masalah-masalah aktual kemasjidan. Jadi tugas dia adalah tentang meneliti masjid. Berdiri tahun berapa, ini berapa, jumlahnya berapa. Nah, nanti mereka akan melaporkan ke tablik. Jadi tablik jadi nggak terdobling. Tidak terdobling ya, tidak terdobling. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi masjid musola. Kemudian yang C, melaksanakan pembinaan masjid dan musola, percontohan. Kemudian dan juga ada pertimbangan kepada majelis dan pimpinan perserikatan dalam pembuatan kebijakan pengembangan masjid dan musola. Kemudian ayat yang kedua, pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan masjid musola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam panduan lembaga. Lembaga juga belum punya panduannya tadi. Maka nanti ada peraturan dari majelis, kemudian ada panduan digabung jadi satu, baru bisa diterapkan. Panduan tentang masjid dan jadi ini masih belum bisa kita nih. Cuma hanya ada gambarnya saja. Ini panduan lembaga sama yang itu peraturannya masih belum selesai, ya, belum selesai. Pasal 14, ini takmir. Takmir masjid musola Muhammadiyah terdiri atas pembina dan pengurus. Kemudian ayat yang kedua, takmir masjid musmu ya. Ini diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Muhammadiyah atau pimpinan Asia di masing-masing tingkatan dan pimpinan amal usaha. Masa jabatan takmir ini kayaknya mulai berlaku 5 tahun aja malah. Berlaku selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Struktur takmir, syarat, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban diatur dalam ketentuan majelis. Nanti majelis akan membuat peraturan, nanti akan dibagikan pada seluruh masjid untuk mengangkat takmir. Ini acuannya ini. Nggak bisa yang aturan ini. Kalau boleh Anda laporkan itu Haji Mahlan ya, sebagai orang PWM, selama ini kan masjid kayaknya kan punya donator, bukan punya Muhammadiyah. Pengurus masjid sudah matur di pengurusannya, datang donator, tak hambur itu kan. Nah, nanti kalau sudah ada mekanisme peraturan itu, maka kita harus mengikuti peraturan itu. Jangan sampai masjid itu punya donator. Paham ya kan? Ya. Nah, soalnya Fuadi ya, Dr. Fuadi, itu sepakatan masjid bahwa kita untuk korban jangan di masjid, kita di luar aja. Tapi sepakat sudah itu, kita korban menatak daging itu di halaman masjid. Tapi datang donator, kita di teras. Jar pengurus yang lainnya, kalau tehelnya pecah, kan aku ganti. Nah, lalu keputusan itu batal gara-gara ada donator yang mengambil kebijakan. Nah, mudah-mudahan dengan ada pedoman ini, tidak ada lagi donator yang menentukan hasil rapat karena sudah ada ketentuan ini. Nah, takmir, struktur takmir, ini sudah masa 5 tahun ya. Struktur takmir, syarat, tugas dan wewenang serta hak kewajiban diatur dalam ketentuan majelis. Takmir mengangkat imam. Nah, ini memang sudah betul. Kemudian mengangkat khotib, mubalik dan mubaligho. Guru taman pendidikan Al-Quran, guru madrasah diniyah dan marbut masjid musola dan Muhammadiyah. Ini kayaknya sudah berjalan baik. Di ayat 5 diatur dalam ketentuan majelis. Nanti mungkin dirapikan lagi kayaknya ya. Sebab kadang mengangkat imam, mengangkat ini mana yang ganal honornya buka ke sana, mana yang ini ditinggalkan gitu. Ini harus nanti ini ditertibkan lagi ya. Takmir yang ketujuh, ayat ketujuh, takmir dan masjid Muhammadiyah wajib membuat laporan keuangan, program dan sarana prasarana ke pimpinan Muhammadiyah setingkat melalui majelis atau lembaga paling sedikit 1 tingkat ya dalam 1 tahun. Jadi paling tidak 1 tahun dia bikin program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Gitu. Kemudian laporan keuangan. Nah ini boleh jadi Ustaz Mahlan karena selama ini masjid membuat laporan itu cuma untuk masjid sendiri. Masyarakat atau jamaah belum tentu diberitahu ya. Kemudian juga
pimpinan wilayah juga nggak tahu, atau pimpinan daerah atau cabang nanti gitu. Kan selama ini banyak aduan-aduan itu bahwa ketika hari Jumat dikumpulkan, itu uang masjid langsung dimasuk di bawah bendera, boleh kayak gitu aja kan? Nggak ada diumumkan hari ini dapat apa berapa dan maka nanti kalau memang itu sudah keluar, sebelumnya nanti kita lapor ke Ustadz Mahlan. Dari Majelis Tablik mungkin kita kerjasama dengan LPJR akan membuat form laporan keuangan. Jadi serentak supaya sama Pak Fahri ya, kita bikin form laporan keuangan. Nanti inilah panduannya cara membuat laporan keuangan itu sekalsel itu cara membuat laporan gini. Jadi ketika dihitung sama-sama, tanda tangan sama-sama. Ini siapa yang saksi, saksi 2, saksi 3. Ada beberapa rangkap, bendahara 1, ketua 1, kemudian yang menghitung 1. Jadi biar tahu bahwa hasil kotak amal Jumat itu sekian dapatnya gitu ya. Jadi menghindarkan fitnah gitu. Karena kalau dilihat masjid itu korupsi yang paling aman. Percaya nggak? Orang jual transaksi sabu-sabu paling aman tuh di masjid. Dari polisi karena mungkin nggak masjid itu jual sabu orang baik semua. Ternyata banyak orang jual sabu di masjid kan karena merasa aman gitu ya. Lah ternyata boleh jadi korupsi di masjid itu lebih aman karena nggak ada yang mengawasi kan. Yang orang baik semua gitu. Nah di sini ada membuat laporan keuangan. Ini penting sekali ya. Baik. Nah ini alur tata kelola masjid Muhammadiyah, ini Masjid Tablik, kemudian Dewan Kemakmuran Masjid Musola. Nah ini nantinya ada sinergi nih. Ada Masjid Tablik, ada LPC RPM, kemudian ada LDK, kemudian ada Takmir. Jadi ini ada sinergi yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Kewenangan tata kelola Masjid Muhammadiyah. Ini kayaknya sama ya. Masjid Tablik, pimpinan pusat ada regulasi, sertifikasi, sosialisasi, penyiapan instruktur, dan pengawasan. Kayaknya sampai ke pimpinan cabang. Ini semuanya ada. Sosialisasi pelatihan, penyiapan struktur dan tata kelola pengawasan penghargaan dan sanksi. Jadi soalnya kita harus menyiapin pelatihan ya, ada pelatihan. Kita sudah pelatihan imam sudah, khotib sudah. Nanti pelatihan kemakmuran masjid, tentang kemasjidan nantinya itu ya. Pasal 20, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Ini ayat pertama. Pembinaan, monitoring, dan evaluasi masjid musola dilakukan oleh majelis. Ini majelis bertanggung jawab ini. Bersama lembaga. Nah, ini artinya majelis bersama lembaga LPJR sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ayat kedua, pembinaan, monitoring, evaluasi masjid musola di AUM dilakukan oleh pimpinan AUM sendiri. Yang tadi ya. Kalau misalnya UMB punya musola ya mereka sendiri, rumah sakit mereka sendiri gitu ya. Ya. Dan berkoordinasi dengan majelis tablik dan lembaga setingkat. Saya masih tetap aja ya. Kita tetap dikelola masing-masing. Ayat yang ketiga, pembinaan, monitoring, dan evaluasi masjid musola di AUM dan berkoordinasi dengan pimpinan Indonesia dan berkoordinasi dengan majelis tablik dan ketarjihan sesuai dengan tingkatan. Pasal 21. Majelis dan lembaga, dalam ini majelis tablik dan LPJ, dalam melakukan pembinaan. Karena pada pasal 12, pasal 13 ayat 1 huruf B, dan pasal 20 ayat 1 wajib melibatkan lembaga dakwah komunitas. Makanya kenapa kita undang juga, supaya tahu bahwa ini harus ada tahu kan. Ya. Karena kita ini kan di Kalsel banyak masalahnya macam-macam ya. Harus karena lembaga dakwah komunitas dia lebih tahu masanya. Oh masa ini begini, masa ini begini. Kemudian pasal 23 tentang pengawasan. Majelis dan lembaga sesuai tingkatan melakukan pengawasan umum terhadap Masjid Musola Muhammadiyah yang melaporkan kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatan secara periodik. Kemudian ayat yang kedua, majelis sesuai tingkatannya melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan terhadap pelaksanaan ini ranja panjang RABB, pendapatan belanja dan pendapatan dan belanja Masjid Musola Muhammadiyah dan melaporkannya tingkatan secara periodik. Yang tadi sudah kita singgung juga ya, bahwa itu sudah gugur. Iya, iya. Yang ketiga, ini Bang kalau kesannya Zoom, kita Zoom, kita ngumpul, ini kita makan sini sekali. Nanti kita undang Haji Lutfi sini. Ayat ketiga, petunjuk teknis pengawasan terhadap Masjid Musola Muhammadiyah diatur dalam ketentuan majelis. Jadi nanti majelis mempunyai aturan tentang ketentuan, kemudian lembaga panduan. Nah, gitu ya.
Jadi bedanya begitu. Pasal 26, penghargaan. Pimpinan Muhammadiyah melalui majelis dan lembaga, ini majelis yang tadi yang kita sebutkan dua tadi ya, Majelis Tabligh dan LPCR itu, memberikan penghargaan kepada takmir masjid Mushola Muhammadiyah yang berprestasi baik secara institusi dan atau perorangan. Jadi masjid ini masjid paling sejuk, paling rapi, administratif, ini apa, pokoknya itulah ya. Masjid kamar mandi yang paling bersih WC-nya. Adalah kita ada kalau kita harus bikin itu. Masjid ini paling nyaman kamar mandinya mana? Oh, nyaman masjid sana kenapa diberi bantal kita? Nah, itu. Kemudian yang kedua, petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada takmir Masjid Mushola Muhammadiyah yang diatur dengan ketentuan majelis dan panduan lembaga. Ini nanti ini masih dalam proses ya. Ketentuan majelis dan panduan lembaga ini masih dalam proses. Tapi kalau ini sudah keluar, kita kerja sama-sama nanti bisa diaplikasikan. Pasal 27 sanksi. Ayat pertama. Pimpinan Muhammadiyah melalui majelis memberikan sanksi kepada takmir Masjid Mushola Muhammadiyah baik secara institusi maupun perorangan. Jadi bisa ditegur ya. Tunjuk teknis pemberian sanksi kepada takmir diatur dalam ketentuan majelis. Kita masih belum bisa menegur karena belum ada ketentuan. Tapi nanti itu ada nanti ya. Nanti ada. Nah, oleh karena itu yang perlu disiapkan sekarang, ini kita semuanya ya, melakukan pelatihan sekolah mubalik tingkat wilayah dan daerah. Kita sudah mengadakan pelatihan imam dan khatib sudah berjalan. Nanti kita kembangkan ya. Nah, data Masjid Muhammadiyah dan membuat form laporan kas keuangan. Ini kayaknya kemarin kita tanya Ustadz Mahlan ke LPCR, berapa data Masjid Muhammadiyah di Kalsel? Kayaknya masih belum bisa jawab ini. Kemarin kita tanya. Maka kita ketika ditanya sama pusat, berapa Masjid Muhammadiyah, tabligh tidak bisa jawab karena datanya kan dari LPCR ya. Gitu. Tapi kemarin sudah kita sampaikan dan siap untuk mendata, kemudian membuat form laporan, insya Allah nanti kita akan membuat formnya gimana gitu ya. Kemudian koordinasi dan sinergi dengan, nih, kita sama ya, 3. Jadi LPCRPM, LDK, dan Najismu. Ini harus sinergi kita. Sumber daya manusia untuk mubalik, takmir, imam, khotib, guru TK Al-Quran, dan madrasah diniyah yang berpaham Muhammadiyah. Ini paling penting di sini. Sebab kalau ada yang sekolahan itu, Pak Fahri, sekolah Muhammadiyah, ketika sudah mulai ada acara bahaul, kada sekolah muridnya, kalau lihat, aku nak bahaul pada guru dulu nah. Ternyata masih ada guru-guru kita, ternyata masih mengikuti bahaul. Gitu. Ini yang jadi sorotan kita ya. Jadi yang penting sumber dayanya. Sumber daya manusia yang masuk di jajaran kepenguruan Badan Kemakmuran Masjid Mushola Muhammadiyah atau BK Untri. Ini harus disiapin. Ya. Dia simpatisan, tapi dia tidak paham tentang Muhammadiyahan. Maka boleh jadi karena dianggap ini baik, lalu dimasukkanlah penceramah-penceramah yang bukan orang Muhammadiyah. Kenapa dianggap apa? Dia bagus aja ya. Jadi nanti SDM-nya itu harus yang berbadan, yang bermuhammadiyah. Kemudian membentuk, ini penting ya. Jadi ya kita semua majelis tabligh untuk Kalsel, baik tingkat wilayah maupun tingkat daerah, cabang, itu nanti semuanya wajib masuk dalam mubalik. Fondasikan nama-namanya akan kita kirim ke pusat dan akan mendapatkan nomor registrasinya. Jadi kita semua akan dapat nomor registrasi Kops Mubalik. Wajib itu, harus wajib ya, harus mengikuti ya. Kemudian sesegera mungkin untuk mengangkat pegawai administratif terutama di majelis tabligh di tingkat PWM maupun MT PDM. Jadi majelis tabligh di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah itu harus mengangkat administratif untuk surat menyurat supaya cepat ya. Dan ini apa namanya disarankan kemarin bahwa administratif ini dibebankan oleh Lajismu untuk biaya bulanannya. Ya seberapa Lajismu sanggup untuk membayar gitu ya. Apalagi kalau kita ada event ini, terus harus dijalankan supaya roda lembaga berjalan dengan baik gitu ya. Kalau mungkin dari lembaga pembinaan kader kayak gitu, dia ada adminnya, laporkan, dibikinkan gitu. Ya. Kemudian memprogramkan untuk mensosialisasi dan pelatihan kemasjidan sesuai dengan amanat pedoman PBN. Jadi tugas kita nanti jadi habis pelatihan aja habis banyak banget kita ini ya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti bisa urung rembuk nanti kalau ada masukan nanti kita sampaikan kepada
Dr. Walu juga, karena beliau juga konseptor membuat naskah ini. Kemudian kita juga kemarin menerima sosialisasi dari beliau. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang bisa kita akomodir, kita laporkan. Kira-kira itu Pak Sekretaris, Pak Faris Sotariansa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemaparan dari Ketua Majelis Tahqiq Pimpinan Negara. Pada hari yang silakan. Selanjutnya mungkin ada yang disampaikan atau beberapa hal yang perlu kita kaji dalam proses sementara ini. Mungkin ada dari peserta yang lain ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Selamat. Izin Ustaz, Iya ya. boleh Ustaz? Siapa? Ustaz. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak paparan yang sampaikan Abi Audah tadi, Julun. Ini sangat penting bagi para semua IKM. Nah, yang jadi pertanyaan Ulun adalah yang pertama, pedoman masjid mushola ini apakah sudah ada di masing-masing masjid dan Muhammadiyah yang dimiliki oleh para DKM? Itu yang pertama. Kemudian di pasal 1 tadi kan Ustaz sampaikan bahwa dalam rangka untuk kemakmuran masjid itu kan banyak faktor. Banyak faktornya. Yang pertama, apakah masjid dan mushola Muhammadiyah kita itu sudah layak untuk bisa menjamu jamaah, dalam arti kata dari sisi kenyamanan tempat beribadah, kemudian sarana dan prasarananya, terus juga dimungkinkannya para imam-imam yang sudah dalam arti kata punya kemampuan yang bagus sehingga jamaah yang sholat di masjid dan mushola itu menjadi nyaman. Nah ini kan banyak faktor kemakmuran masjid itu. Selain yang perlu sampaikan tadi itu juga berkenaan dengan pendanaan, Ustaz. Jadi masjid dan mushola Muhammadiyah ini ada masjidnya yang makmur, tapi ada juga yang belum. Nah, apakah masjid-masjid yang belum makmur ini bisa kita kolaborasikan, dalam arti kata dana yang lebih, masjid-masjid yang basah, kadang-kadang dia mengatakan basah, masjid gemuk lah, itu kan memberikan subsidi kepada masjid yang dalam hal ini kurang menunjang dari sisi pendapatan untuk operasional, sehingga masjid dan mushola itu tidak bisa berkembang sebagaimana masjid-masjid yang lain. Ini juga perlu menjadi bahan diskusi kita supaya masjid dan Muhammadiyah itu semuanya ramai gitu ketika mungkin mengadakan kegiatan. Kemudian berkenaan dengan masalah wakaf ini Ustaz, yang disertifikat ya. Nah ini kan kalau melihat di tingkat ranting, kemudian juga di tingkat cabang, itu kan adanya keterbatasan SDM dan juga dana dalam rangka untuk peningkatan status perubahan itu. Nah kalau ulun usul, bagaimana kalau misalnya perubahan dari wakaf ke sertifikat itu pengurusannya diserahkan aja ke kota atau kabupaten, sehingga orang kota dan kabupaten banyaklah punya kemampuan dan dana, dan juga sebagian mungkin ada juga kan kepengurusan di kota dan kabupaten itu notaris. Nah sehingga proses untuk pembuatan pensertifikatan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah ini yang mungkin solusi-solusi yang bisa kita ambil. Kemudian di sisi lain, ulun juga melihat bahwa dalam rangka untuk menunjang operasional itu kan keterlibatan Lajis ini kita tidak bisa nutup mata, Ustaz. Dalam arti kata, kalau misalnya Lajis punya dana yang bisa dialokasikan untuk kegiatan dakwah di sekitar lingkungan masjid atau musholanya, insya Allah kegiatan yang dilakukan oleh Takmi kan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, jangan sampai Lajis mungkin banyak berinteraksi keluar
segala macam, tetapi dalam lingkungan sekitar Muhammadiyah dan kegiatan di tablik itu sendiri malah tidak terperhatikan. Hmm. Ini kan menjadi satu yang sangat disayangkan gitu Ustaz. Ini ya, kita untuk tajis ya bisa kolaborasinya kan seperti itu. Nah, barangkali mungkin itu dulu Ustaz yang bisa ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan kita bisa cari solusinya nanti. Oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain, sudah kita lihat ada 2 pertemuan ya. Yang lain silakan. Jadi mungkin nanti tadi ada pesan dan fiksi ya. Mungkin nanti kita bisa konfirmasi dan nomornya dan kita bisa koordinasi dengan gen hukum ya. Hukum DPW yang dan tawak. Jadi nanti dari kelihatan informasi nanti kita bisa koordinasikan dengan wilayah bagian hukum dan di bidang tentang khusus. Mungkin nanti ada yang salah tadi tentang ini. Baik. Terima kasih Ustadz Lutfi ya. Ini memang persoalan kita tadi kita singgung. Hanya nanti kita ada lomba kemasjidan. Apakah mana masjid yang layak kamar mandinya, tempat istirahatnya gitu ya. Tempat fasilitas Al-Qur'annya nyaman gitu. Jadi kalau macam orang ke masjid itu sudah kayak di rumah sendiri, itu paling bagus gitu ya. Memang betul yang sampai ke Ustadz Lutfi. Kita berhadapan dengan pengurus masjid, ya kan ketua masjid, ya, jadi nyaman, jadi tahu persoalannya. Kita harus mengoptimalkan tentang pelayanan dan fasilitas masjid di Muhammadiyah. Jadi memang orang, kalau mungkin boleh saya sampaikan bahwa orang-orang di luar Muhammadiyah itu kalau datang ke masjid Muhammad itu enak, nyaman. Ramahnya nyaman, itu nyaman. Tapi perlu tetap ditingkatkan supaya orang itu tertarik. Jadi dakwah bil halnya dengan memberikan fasilitas orang tertarik, akhirnya bisa istiqomah di Muhammadiyah. Tapi nanti kalau sudah peraturannya, panduannya udah keluar, nanti kita gaungkan tentang fasilitas masjid harus dinyamankan ya. Wabil khusus nih kamar mandinya. Jangan sampai kita masuk WC itu, jangan masuk bawah sih banyunya kada ada lah. Riket kan warna kuning macam-macam. Nah, ini yang paling penting. Kalau misalnya Abi ini kan paling banyak, kalau misalnya ceramah itu banyak keluar daerah, itu rata-rata yang jadi masalah itu pasti masjid, kadang-kadang sempit, kadang-kadang sudah hendak miring, apalagi Abi gemuk, baju robit kena kecantol paku, nah iya sudah tahu dikerasin. Ini harus difasilitasi ya, wabil khusus untuk perwuduan itu, perwuduan. Ada di Banjar juga masjid yang kecil ya, buat Abi, buat mungkin bagi yang Ustadz Malan cukup, kalau buat Abi bisa nggak cukup karena sempit ya. Kemudian khawatirnya percikan air itu ke sarung bisa kan karena terlalu sempit antara toiletnya, klosetnya dengan itu terlalu sempit. Itu harus Ini memang yang kedua yang disampaikan oleh Ustadz Lutfi tadi, ini persoalan besar dan itu sudah sering saya sampaikan di beberapa tempat, termasuk kemarin di Korwil LPC RPM itu, kenapa masjid-masjid besar kita yang uangnya sudah hampir miliaran tidak mensubsidi masjid lain? Saya sebutin kemarin tuh Ustadz Malan, mohon maaf itu. Contohnya Masjid Al-Jihad, masjid uangnya besar. Kenapa tidak bantu Masjid Al-Fat yang di Andil Bakti itu, yang lagi membangun, dia bingung cari dana gitu. Kenapa tidak disubsidi? Memang betul yang disampaikan sama Lutfi. Mudah-mudahan kalau mungkin Masjid Al-Fat itu ya dia pasti akan membagi lah ya, nggak mungkin karena itu umat juga. Soal niat untuk membangun masjid, insya Allah kalau misalnya antara Ma'an bin Yazid kemudian Nasra ketika dia muwakaf ingin ternyata yang menerima infak di masjid itu bukan orang lain, padahal Yazid itu ingin mewakafkan sodako untuk orang lain, ditaruh di masjid. Ternyata beberapa saat kemudian yang mengambil adalah anaknya, akhirnya menjadi perdebatan. Aku ini berinfak untuk orang lain, bukan untuk kamu gitu. Ternyata si Ma'an itu melaporkan kepada Rasulullah persoalan itu. Maka kata Rasulullah, laka manawaita ya Yazid, engkau sudah mendapatkan apa yang kau niatkan. Sudah. Jadi kalau memang itu sudah diniatkan untuk masjid yang kemanakah, sudah. Insya Allah kita sebagai donatur insya Allah sampai lah ya. Sampai donatur untuk niat untuk membangun masjid. Jadi saran Lutfi ternyata sepaham sama kita. Nanti kalau kita ada pertemuan nanti itu bisa dimasuk dalam peraturan ya, dalam peraturan majelis. Apabila ada masjid yang besar, yang basah,
bisa mensubsidi masjid-masjid yang kering yang lagi membangun. Kemudian tentang wakaf prosesnya betul. Dari beberapa tempat yang saya cek ternyata untuk melaporkan menjadi pindah nama itu ternyata masalah biaya Jimalan. Itu memang biaya yang mahal. Kalau mungkin yang pas-pasan itu minimal itu 3 juta itu belum yang tetek bengeknya itu. Jadi memang betul itu. Iya di persoalan. Alangkah baiknya kalau memang diserahkan ke PDM, ya. PDM nanti kerjasama dengan Lajismu untuk mengurus biaya itu. Nggak apa-apa, apalah artinya misalnya 5 juta gitu ya, atau 10 juta, tapi kita mendapatkan tanah yang besar. Nggak ada masalah. Dibanding nanti kalau sudah besar, karena tidak diganti nama Muhammadiyah, diambil alih, wah kita malah rugi besar itu kan. Jadi saya pikir memang betul harus dikondisikan nantinya. Nah, saya mohon maaf ini ya, untuk Lajismu di Kalsel ya, ini di Kalsel aja, nggak usah dibaca ini. Rata-rata yang menjabat Lajismu ini, mohon maaf sekali-sekali, mohon maaf, yang mungkin boleh jadi tidak paham tentang fikih zakat. Sehingga ketika penyaluran zakatnya ini sesuai atau tidak gitu. Jadi sebaiknya para Lajismu ketika ingin menyalurkan zakat itu harus konsultasi dulu kepada ahlinya supaya minta fatwa zakat lah. Boleh nggak ini dikeluarin zakatnya itu? Karena zakat itu penerimanya 8 asnaf, bukan sembarangan gitu ya. Nggak boleh sembarangan itu. Zakat boleh nggak untuk orang non Muslim? Karena kita ingin menarik hatinya. Dia kan masih belum Muslim, belum boleh menerima zakat. Kecuali kalau dia Muslim, bah, baru dia mu'alaf fi qulubihim. Tapi kalau masih belum, nggak boleh ini zakat bukan untuk orang. Jadi harus ada fatwa zakat untuk bisa dicairkan. Kemudian lebih cenderung ke dalam, memang betul. Kalau bisa di warga Muhammadiyah masih banyak orang-orang yang tidak mampu, itu boleh difasilitasi dulu, nggak ada masalah. Saya setuju dengan Ustaz Lutfi supaya Lajismu lebih mengutamakan yang ke dalam ya. Nah, kalau ada dana lebih ya boleh keluar, nggak ada masalah. Saya pikir itu Haji Lutfi luar biasa, alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, mungkin ada yang lain. Saya Pak, Yes, silakan. saya dari PDM Barang Bahan Pak. Umar Bahan, Batola ya. Enggak, Pak. Saya kan juga nih bagian dari takmir masjid. Wah, Oh iya. saya kan tadi sudah dijelaskan Si Ansari jadi masjid Ansari di masjid apa? Taqwa udah berapa tahun? 2015. Oh, masih belum berarti ya. Kalau Bahari kita 2095 sering diundang. Nah, terus Batu Lawas nggak diundang lagi nih. Ini kalau Ya. dulu memang ya ada mertua kan orang sebelah itu dari 2000, tahun 2000 kan saya sudah di Batola. Dulu kan saya sekolahnya di SDN Muhammadiyah 7 di Pesawat. Saya Iya. sekarang karena saya hijrah ada dapat rezeki di Batola, saya belum ada Batola kan berkeluarga. Ya, ini yang saya fenomena ini Pak memang bagus nih wacana tata kelola masjid. Nah, kita di Batola ini ada Masjid At-Taqwa di depan kantor Bupati. Nah, itu kan sekarang ikonnya mulai berkurang itu karena kan salah satunya ya tadi dari segi kemakmuran tuh masih kurang kita di Masjid At-Taqwa karena orang sekedar ibaratnya orang ada keperluan ke kantor boleh sembahyang langsung jauh sebagai transit aja lah. Modelnya ya. Sekarang kan artinya kemakmuran itu gimana orang terus-menerus beribadah di masjid karena lokasi dari segi lokasi itu nyaman, praktis, nyaman dikunjungi, nyaman nah itu mah. Cuma kan dari segi intern kita ini kadang ya namanya organisasi lah. Kita pola-pola pikir anak muda, orang senior, orang tua kan kadang beda Pak. Nah kadang peraturan ini kadang kita belum tahu dari kaum tuanya Pak. Karena kan kita sekarang namanya di kampung tuh kadang kita kan masih stigma orang tua kan yang paling ibaratnya yang kita anggap benar, kemudian kan. Tapi kan kadang sekarang
pola-pola gitu kan sekarang nggak bisa lagi karena kemajuan zaman kan, Iya, otomatis betul. kita mengikuti itunya dinamika kembangan zaman sekarang kan. Nah, yang ya itu yang jadi masalah itu kita gimana nih eh, saran-saran Pian ini bisa tersupport dengan bagian orang yang tua-tua karena kan kita kadang di dalam rapat bisa ada selisihan Pak. Kita Iya. kan yang muda pasti mengalah Pak. Yang muda ini biasanya dia punya pengalaman, pernah sembahyang-sembahyang di mana-mana kan otomatis melihat nih situasi, oh masjid Hajat nih kenapa bersih Jepian itunya Iya. apa WC-nya kan pasti kan bisa itu kan jadi masukan bagi muda. Tapi kan kadang namanya ya pola pikir orang tua masih stigmanya misalnya insiden di situ aja kadang melihat perkembangan masjid lain kadang bisa terkalahkan argumen orang muda ini Pak. Nah Iya, iya. itu yang jadi kendala kendala kita di apa di masjid itu. Jadi Iya. saya ini bukan mentaklik orang tua ini salah bukan Pak, cuma gimana supaya pemikiran orang muda bisa sejalan dengan orang tua karena orang tua ini kan merasa aku sudah lawas di masjid Iya, ini iya, iya. otomatis kan stigma itu Pak yang dia pegang. Kita yang Iya. muda ini kan kadang bisa pemikiran karena kita pernah berjalan ke masjid ini kemudian itulah yang jadi saran kami itu gimana nih dari hasil yang sampaikan ini bisa teraplikasi di kaum tua supaya kaum tua itu bisa mengerti oh maksud anak muda ini memang niatnya baik untuk memakmurkan masjid dari segi mana dari kebersihannya dari fasilitasnya dari khotibnya dari penceramahnya supaya jangan berbenturan Pak maksudnya Iya. contohnya kayak ulun mengiau ustadz yang senior kadang ustadz ini kan memang ada dasar hukumnya dia menyatakan bahwa ini kada boleh kadang kan bisa berbenturan pemikiran yang Oh, oh iya. ustadznya terlalu keras nih kasihan orang belum tentu kan orang yang mendengarkan ini bisi paradigma oh itu salah bisa juga oh jujur lah cuma di hatiku nih aku yang tegawi yang kada baik nah kan bisa juga Pak dari banyak macam cuma jangan sampai ada stigma tuh kita itu pembenaran bahwa oh ini ustadz ini salah atau itu apa pengurus ini salah terus padahal kita harus memberikan suatu Oke, paham. pendapat. Nah itu Pak maksudnya jadi Baik. dari penyepian ini tolong Baik. pian maksudnya kalau menyuruh pian bang sepertinya aplikasinya nanti dari peraturan ini bisa disampaikan ke pengurus kami supaya di dalam suatu tindakan itu kita sejalan tua muda itu Pak itu aja yang Ya, siap. memang peraturannya bagus Pak cuma tadi aplikasinya belum minta karena kita strategis sebenarnya Pak itu yang penting kita Siap. jalankan itu aja Pak saran belum. Baik. Ya. Dan itu menambahkan ya. Jadi yang pertama ini dari Batola Ansari nih pengurus takmir masjid At-Taqwa dulu waktu kita ke sana itu kabarnya masjid Taqwa masih dari kayu ya, belum beton yang bagus kayak ini dulu masih kayu. Dan buat saya sendiri itu masjid yang strategis dan ramai karena tempat persinggahan paling nyaman tuh masjid transit tidak repot sebenarnya itu ya. Kalau fasilitasnya bagus orang suka gitu ya. Dan bahkan bukan orang Muhammadiyah pun dia suka ke masjid, apalagi orang-orang kantor dulu di muka kantor bupati itu menyeberang sembahyang nyaman sejuk gitu ya. Ya lihat udah bagus ya. Tapi itu di mana-mana yang salah itu bukan ininya, bukan orangnya. Iblisnya itu umpat di masjid. Jadi pada harus diam. Ada aja masalah itu ya. Untuk saya mungkin Ustadz Mahlan juga mengalami udah berpuluh-puluh tahun. Kita nggak ada masalah. Orang aja mempermasalahkan kita. Ternyata orang yang mempermasalahkan itu mati, generasi berikutnya yang mempermasalahkannya itu. Kerja baik aja, iblisnya itu turun-menurun. Ya, udah nggak apa-apa. Kemudian kalau bisa, gini, siapa namanya Ansori ya, lebih bagus itu sebelum mendatangkan, ini Rabu 5, tuh, data penceramahnya itu data nomor teleponnya. Kemudian didapatkan, kayak apa kalau tahun ini kita mengundang ustadz-ustadz ini, siapa yang dicoret, siapa yang mau ditambah, apa alasannya. Kalau sudah, serahin, udah itu. Karena ini saya dapat gitu ya. Kemudian
kalau bisa itu membuat surat resmi. Jadi ustadz itu apalagi sekarang kalau misalnya yang dosen-dosen itu atau itu dia perlu surat itu untuk menambah apa poin ya. Angka kredit itu, ada kredit itu mereka iya untuk mengabdi masyarakat saya dapat itu penting. Coba dapat sertifikat, apalagi kemudian ini pernah ceramah di sini dapat sertifikat, ada surat undangan, itu jangan dianggap remeh. Di kita ini masyarakat kita ini mesti itu melalui WA, ya kalau kita sih nggak ada masalah. Tapi bagi orang dosen atau mungkin pegawai apa dia mendapatkan itu penting ya, itu berharga itu. Maka oleh karena itu pengurus masjid harus membuat surat resmi ketika mengundang penceramah ya. Jadi karena kita hargailah mereka ya. Nah itu kalau bisa didiskusikan supaya kemudian lebih. Jadi kita nggak ada masalah tua atau tidak muda. Dan ini kan sudah kesepakatan bersama. Apalagi nanti kalau sudah panduan itu keluar, kemudian ada turunannya. Nah ini kan hasil rapat sudah ya. Jadi tidak ada lagi yang senior, tidak ada donatur. Ini hasil rapat dan ini harus kita jalankan. Kira-kira itu Ansari ya. Tapi tidak apa-apa, tetap jalan saja. Kemarin Nabi sampai menyampaikan dulu abah saya dulu pesan waktu masih kecil. Nanti kalau kalian-kalian, ya kita punya saudara 5, kayak misalnya Abdul Qadir Aulia di Martapura, Abdurrahman. Nanti kalau kalian-kalian mengurus masjid, pakai filsafat Kimos. Nah kita dulu kan waktu masih umur di tahun 70-an itu kan Kimos menjadi sang idola itu. Ditanya apa maksudnya Bah? Kimos itu kalau kena pintu kan gepeng. Berarti publik lagi kan gitu. Nah ternyata ngurus masjid itu lebih banyak fitnahnya daripada untungnya gitu ya. Jadi wajar aja kalau difitnah, kalau seperti sorry biasa. Tapi tetap semangat. Kalau ampeh yang tepuk tangan tuh iblis, satu jamaah ampeh di masjid kayak gitu. Jadi gunakan filsafat Kimos saja ya. Kira-kira itu mungkin ada mau nambah atau Haji Manan setelah mau nambah Islam? Ya, sama terakhir mungkin karena sudah jam 10 ya. Iya, saudara saya di Masjid Muhammadiyah Marabahan. Dari sementara ini sering takmir itu melibatkan orang luar daerah apabila di dinasnya, lalu apabila dinas saja aktif itu sering karena tidak tugas dinas ya. Baik, Marabahan ini kalau kader-kader yang keluar daerah sudah keluar daerah, kemudian kembali sudah waktunya mengurusi masjid-masjid itu dari kader-kader daerah. Lalu untuk sementara kita pinjam yang sebelum-sebelumnya pegawai-pegawai kita yang kerja di Marabahan, kemudian auditor tertentu mereka tidak bisa menetap di sana. Ya, saya lihat kajian rutin malah tambah semarak di Marabahan ini. Itu pertanda bahwa banyak kemajuan daerah itu sudah semakin ada tanda-tanda kemajuan. Lalu jangan mengandalkan yang tua-tua. Sekarang ini sudah saatnya generasi kita muda-muda memegang pengelolaan masjid. Jadi biar saja yang tua, kita yang muda-muda. Sekarang kita percaya bahwa di Marabahan itu sudah banyak kader-kader yang keluar daerah kemudian kembali. Lalu satu-satunya masjid Muhammadiyah di tengah kota. Di tengah kota, letaknya di belakang pasar atau di depan pasar. Itu sangat. Yang kedua, kita rasakan di Marabahan itu beberapa kali jamaah kita itu kalau jamaah imam dan makmum itu ya bagaimana kita usahakan agar makmum itu dapat makmum percontohan itu ya paling tidak yang pasti Muhammadiyah kemudian berdiri di depan supaya yang lain itu mencontoh
makmum yang sudah kita bina sedemikian rupa yang saling kepercayaan antara imam dan makmum. Jangan terpengaruh kepada orang pendatang kemudian tidak tertib sebagaimana tertib jamaah kita. Itu yang penting saya sarankan bahwa pengelolaan itu imam tetap, kemudian makmum tetap. Makmum tetap itu berapa orang? Bahwa makmum tetap itu kan dicontoh oleh yang lain. Itu dakwah bilhal. Kita mendakwahkan bahwa jamaah kita tertib ibadat. Nah, kalau makmum artinya terserah kepada kita bukan orang pilihan, lalu seperti itu terjadi. Jadi gerakan-gerakan itu menyertai imam. Nah, jadi yang kita hendaki adalah supaya makmum itu mengikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku. Jadi dicontoh oleh yang lain. Di mana masjid, Bang? Di mana masjid begitu. Tapi saya terlibat di Merbah itu ya itu. Bagaimana kalau kita sekali lagi mengadakan makmum percontohan yang direkrut orang-orang Muhammadiyah yang dipastikan orang Muhammadiyah itu dia salat di masjid. Itu saja. Demikian, Saudara Ansari. Pak, belum sebelumnya. Salam. Sedikit. Memang untuk mengetahui warga kita orang Muhammadiyah itu kebiasaan saya melihat tuh di waktu subuhnya. Kan subuh itu kelihatan jelas itu yang mana warga Muhammadiyah, mana yang bukan. Memang di situ ada kelihatan Pak. Yang benar-benar yang mengikuti apa tuntunan di Muhammadiyah tentang tata cara sholatnya ya sudah kelihatan di waktu subuh biasanya Pak, atau di waktu kita ada kiat itu memang kita bisa memantau bahwa itu memang warga Muhammadiyah karena sesuai tuntunan itu biasanya itu aja Pak, di waktu subuh sama ada pengajian. Nah kalau di luar itu kan kita masih abu-abu, kecuali kawan kita kap itu masih kita tahu itu Pak. Cuma tadi faktor yang tadi yang ulun minta tadi gimana nih turun dari peraturan ini karena minta disampaikan secara langsung ke masjid-masjid gitu Pak, supaya kadang kan masjid kita tadi salah satunya Pak ada dominasi orang-orang tua. Kan orang tua kalau yang muda mengasih tahu ke orang tua kan kadang nggak nyaman gitu Pak. Ya tadi Yun minta kalau penurun ke para pimpinan di sini nanti bisa memberikan suatu pemahaman itu artinya ulun ada itu Bang, pemahaman itu artinya pemahaman tentang gimana bilang cara mengelola, jangan ada faktor X misalnya gitu Pak. Itu aja. Baik, oke, siap. Insyaallah ya. Baik. Ini sarannya sama Ustaz Rizky supaya panduan ini akan diberikan di masjid-masjid Muhammadiyah, musola, sedang madrasah. Kita coba dulu pelan-pelan. Paling tidak mungkin di Banjarmasin tingkat pelan-pelan. Ya, senyum ya. Untuk menyambut peraturan ini, kita nanti mungkin kita wacanakan pertemuan pengurus masjid murah. Ya, jadi kita undang masjid-masjid Muhammadiyah, mungkin takmir ya, takmir masjid Muhammadiyah. Mungkin kita bisa berkomunikasi awal sekaligus nanti menjelaskan ya tentang peraturan ini. Itu per daerah atau per daerah dulu ya? Banjarmasin dulu kita. Jadi nanti mungkin bisa kita bicara dan termasuk tadi bagaimana masjid. Kalau batola nggak banyak gabung aja. Ya, jadi bagaimana masjid Muhammadiyah melakukan proses subsidi silang ya. Jangan hal-hal yang bisa kita bicarakan. Mungkin demikian saja ya, karena sudah jam 10 lewat nih. Mungkin dari luar provinsi Kalsel ada, mungkin dari Kalteng. Ingin sosialisasi kita siap.
Cukup, Pak. Oh, oke, nanti kalau ada sosialisasi di apa di Kalteng, kita juga diikut sertakan di HBRI yang Siap. ada komunikasi kita. Ada komunikasi, mungkin ada hal-hal yang kerjasama atau kita sharing pengetahuan dan pengalaman. Saya kira demikian ya pertemuan malam ini, karena agak sudah lama. Nanti hal-hal lain kita berkomunikasi secara offline dan mungkin melalui bisa kita lakukan. Terus malam gitu. Jika ada salah dan kekurangan saya minta maaf, dan kita akhiri acara ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya. Musik. Suara ini. Clear. Suara.